sarapan pagi kan? Ya. Mau minum obat kan, Dek? Kita dulu ya. Ini kakak mandi. Obat biar cepat sehat, cepat pulang. Mau pulang kan atau di rumah sakit? Minum obatnya sudah selesai, Adik. Kakak pamit kembali ke ruangan ya. Nanti kakak kembali lagi untuk pemberian obat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Adik. Perkenalkan, nama kakak Tara Apriani yang bertugas di ruangan ini. Dengan adik siapa? Sipa Aprilia ya. Panggilannya Sipa ya, Dek ya. Tujuan kakak di sini untuk melakukan tindakan water therapy atau mengkompres dengan menggunakan air hangat. Tujuannya untuk menurunkan panas badan. Manfaat lainnya untuk memberikan rasa nyaman pada adik ya. Apakah adik bersedia? Kita lepas bajunya ya, Adik ya. Ya, Dek. Kemudian yang pertama mengkompres dahinya. Dan yang kedua letakkan waslas di bagian kanan silas. Yang ketiga, letakkan pada bagian aksila kiri. Keempat, letakkan pada bagian paha kanan. Kemudian letakkan pada bagian paha kiri. Kemudian lap seluruh bagian tubuh anak. Baiklah, Adik, tindakan water therapy spa-nya sudah selesai kakak lakukan. Nanti kakak kembali lagi untuk mengecek suhu tubuh Adik. Jika suhu tubuhnya belum turun, kita akan melakukan tindakan seperti ini lagi. Baiklah, Adik, kakak permisi dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Adik, selamat pagi. Dengan Adik siapa? Sipa. Iya, Sipa Aprilia ya. Perkenalkan, nama kakak perawat Tara Apriani yang bertugas di ruangan ini. Tujuan kakak di sini untuk mengajak Adik mewarnai. Kita akan melakukan terapi bermain untuk mengurangi rasa stres atau bosan Adik selama di rumah sakit ya. Udah berapa lama dirawat di rumah sakit, Dek? Bisa. Bisa
Gimana rasanya, bosan? Iya. Bosan ya. Baiklah, tujuan kakak di sini untuk melakukan tindakan terapi bermain dengan mewarnai. Kalian suka mewarnai? Nanti banyak pilihan, ada gambar bunga, binatang, terus pemandangan, ada gambar, banyak gambar, nanti tinggal pilih ya. Adik suka mau gambar yang mana? Bunga ya. Nanti adik mewarnai sesuai dengan gambar ya. Misalnya gambar daun. Daun warnanya apa nih? Hijau. Ya, nanti adik sesuaikan dengan gambar ya. Bisa kita mulai? Gambar, aku bantu dulu ya. Makin gede. Mewarnai sudah selesai. Iya, sudah selesai. Gimana perasaannya, Dek? Senang? Ya. Kakak kasih nilai gambarnya 100. Gimana? Senang dengan nilai 100? Besok kita kalau melakukan terapi bermain lagi untuk mengurangi rasa stres adik selama di rumah sakit ya. Baiklah, Dek, kakak permisi dulu ya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Tarafiani, mahasiswi keperawatan dari Stikas Keluaran Medan. Tujuan saya di sini untuk melakukan MTBS, Manajemen Terpadu Berita Sakit. Nah, tujuannya untuk melihat kesehatan si adik. Nanti akan saya tanya sedikit ya Ibu, saya tanya sedikit tentang kesehatan adiknya, terus imunisasinya, dan pola makannya. Baiklah Ibu, ada yang ingin Ibu tanyakan? Ini berlangsung sampai 10-15 menit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Kalau boleh saya tahu nama adiknya siapa Ibu? Nadira. Nama ibunya? Cynthia. Kalau boleh saya tahu umur adiknya berapa Ibu? 5 bulan Bu. Berat badan adiknya Bu? 15 kilo ya. Tinggi badan adiknya Bu? 50. Adiknya sakit apa ya Bu? Batuk. Kalau boleh saya tahu Ibu, adiknya masih mau nyusu? Masih ya. Waktu makan ada kesulitan nggak Bu? Susah gitu, mual atau muntah? Nggak ada ya. Batuk adiknya udah berapa hari Bu? 2 hari. Pada saat bernapas adiknya normal atau agak cepat? Normal Bu ya. Suara napasnya ada nggak Bu? Suara ni nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Adiknya demam nggak Bu? Enggak. Oh iya Ibu, pada saat imunisasi udah lengkap apa belum? Belum. Apa aja yang belum Ibu? Ya. Selain batuk dan pilek, ada keluhan lain nggak Bu? Tidak ada ya Bu ya. Baik Ibu, pada saat adiknya bernapas tidak ada. Untuk imunisasi adiknya bagaimana Ibu? Tinggal lakukan aja dulu. Selain itu sudah lengkap ya Ibu ya. Selain batuk dan pilek, adik ada keluhan lain nggak Bu? Tidak ada ya. Baik Ibu, untuk ini kesimpulannya tidak ada tarikan nafas
Apa tadi tidak ada tarikan dinding ke dalam saat bernapas. Saturasi oksigennya bagus 99% ya. Nafas adiknya juga normal. Jadi simpulnya sakitnya cuma batuk biasa. Untuk tindakan keperawatannya, ibu bisa berikan obat. Kalau misalnya nanti batuknya belum kurang, ibu bisa bawa ke rumah sakit. Baiklah ibu, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Apriani, mahasiswi dari Stikes Flora Medan, Prodi S1 Keperawatan tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan edukasi HIV/AIDS. Maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu adik-adik semuanya. Di sini saya meminta waktu 15-30 menit untuk menjelaskan materi penyuluhan saya pada pagi hari ini. Baiklah, sudah bisa kita mulai. Sebelumnya, adik-adik semua sudah tahu apa itu HIV/AIDS. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang HIV/AIDS. Yang pertama, pengertian dari HIV/AIDS. AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus yang menyebabkan kekurangan imun. HIV merupakan penyebab dari AIDS. Selanjutnya kita akan membahas penyebab dari HIV/AIDS. HIV dan AIDS dapat menyerang siapa saja, namun pada kelompok rawan mempunyai risiko besar tertular HIV penyebab AIDS, yaitu yang pertama, orang yang berperilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan. Yang kedua, pengguna narkoba suntik. Yang ketiga, pasangan seksual pengguna narkoba suntik. Dan yang terakhir, bayi yang ibunya positif HIV. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk penularan dari HIV/AIDS. Yang pertama, hubungan seksual yang tidak terlindungi dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Yang kedua, yaitu jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bergantian. Yang ketiga, mendapatkan transfusi darah yang mengandung virus HIV. Yang keempat, ibu penderita HIV positif kepada bayinya ketika dalam kandungan, saat melahirkan atau melalui air susu ibu. HIV tidak ditularkan melalui hubungan sosial yang biasa seperti jabatan tangan, bersentuhan, berciuman biasa, berpelukan, penggunaan peralatan makanan dan minuman, gigitan nyamuk, kolam renang, penggunaan kamar mandi atau WC zaman yang sama, atau tinggal serumah bersama orang dengan HIV/AIDS. Selanjutnya, mengenali tanda dan gejala klinis penderita HIV/AIDS. Yang pertama, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Yang kedua, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Yang keempat, penurunan kesadaran dan gangguan-gangguan neurologis. Yang kelima, demensia atau HIV encephalopathy. Yang terakhir, infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita. HIV dapat dicegah dengan memutus penularan dengan cara yang pertama, menggunakan kondom pada setiap hubungan seks berisiko. Yang kedua, tidak menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. Penata laksanaan dari HIV/AIDS, sampai saat ini belum ada obat yang dapat mengobati AIDS, tetapi yang ada adalah obat untuk menekan perkembangan virus HIV, sehingga kualitas hidup ODH tersebut meningkat. Obat ini harus diminum sepanjang hidup. Baiklah, apakah ada pertanyaan terkait materi penyuluhan kita pada pagi hari ini?
Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi penyuluhan kita pada pagi hari ini yaitu HIV/AIDS menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau persoalan pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan efeknya, sangatlah unik karena AIDS mematikan kelompok yang paling produktif dan paling efektif secara reproduksi dalam masyarakat, yang kemudian berdampak pada mengurangi produktivitas dan kapasitas dari masyarakat. Dampak yang ditimbulkan AIDS terhadap masyarakat dapat bersifat permanen atau setidaknya berjangka sangat panjang. Hampir semua orang yang diduga terinfeksi AIDS tidak memiliki akses terhadap tes HIV. Inilah yang membuat usaha-usaha pencegahan dan penyembuhan menjadi sangat rumit. Program pencegahan penyebaran HIV/AIDS harus segera dilaksanakan, tak terkecuali area lembaga pemasyarakatan atau rumah taha. Baiklah, sekian penyuluhan dari saya, kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.